Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Happy Humans, tahu nggak? Di tanggal 16 November nanti kita akan merayakan Hari Toleransi Internasional. Nah, dalam rangka memperingati Hari Toleransi tersebut, kita akan membahas terkait toleransi nih. Kalian tahu nggak sejarah dari Hari Toleransi Internasional? Yuk, kita ngobrol-ngobrol bareng dengan para host dari podcast Tanggap Rasa ini. Nah, Happy Humans, di podcast kita kali ini spesial banget. Jadi semua host podcast Tanggap Rasa ini akan berkumpul di sini nih. Ada Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Halo Mas Iben. Nah, kemudian juga ada Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Iben, Eka, Wahyu semua. Nah, kemudian juga ada Mbak Bex. Hai. Hai Ada semuanya. ya, ada satu lagi Mas Dendi. Ini yang paling bungsu nih. Halo semuanya. Iya, kalau tadi yang barusan yang membuka podcast kita ada Mas Wahyu ya. Halo. Iya, tadi di awal kita bicara soal sejarah dari Hari Toleransi Internasional. Jadi kalau teman-teman Happy Humans tahu, jadi Hari Toleransi Internasional itu memang diperingati tiap tanggal 16 November. Itu berawal dari deklarasi UNESCO tepat dengan ulang tahun PBB yang ke-50. Jadi UNESCO itu di tepat tanggal 16 tersebut mengadopsi deklarasi prinsip-prinsip toleransi. Nah, deklarasi tersebut menegaskan bahwa toleransi adalah penghormatan dan penghargaan terhadap keragaman budaya dunia, termasuk bentuk ekspresi dan berpendapat dan apapun itu dan cara kita menjadi manusia. Nah, kita akan membahas terkait toleransi nih. Jadi toleransi bukan hanya terkait agama ya, tapi juga semua hal yang berbeda, yang beragam di manusia ini. Nah, kita akan bicara toleransi. Kita akan soal pengalaman dari host-host yang ada di sini terkait dengan toleransi. Ada Mbak Eka nih, ada pengalaman nggak terkait toleransi dan kemudian lawannya itu kan intoleransi ya? Ada pengalaman hidupnya itu terkait toleransi dan intoleransi? Silakan Mbak Eka. Oke, ada dong Ben, masa nggak ada sih sepanjang hidup kita gitu. Untuk ini ya, soal suku. Jadi pada waktu zaman pendaftaran kuliah dulu, daftar ulang gitu kan ya, itu aku tuh dititipin daftar ulang sama temanku yang dari Tionghoa. Nah, pada waktu itu aku kaget karena di formnya itu kan ada ini ya, warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing dan warga negara Indonesia keturunan gitu. Dan aku tuh sangat diwanti-wanti oleh temanku yang warga Tionghoa ini untuk mencentang yang itu gitu, jangan sampai salah. Dia tuh sangat memastikan itu. Terus padahal kan sebenarnya nggak ada perbedaan juga ya, dia juga bayarnya sama, dia juga punya hak yang sama gitu menurutku. Dan ini juga maksudnya dalam pergaulan sehari-hari gitu dia juga maksudnya nggak ada perbedaan gitu. Tapi kita tuh mempraktekkan toleransi karena itu kan kalau kuliah kita biasanya kan berasal dari ragam daerah gitu ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang Tionghoa dan sebagainya.
ketika kami bisa mempraktekkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari kami, kenapa soal identitas itu masih harus dibedakan. Dan padahal itu kan setelah 98 ya, yang mana kita tahu itu kan udah nggak ada, harusnya seperti itu, udah nggak ada kitas dan sebagainya. Itu sih Iben. Jadi dalam prakteknya sudah ada, tapi terkadang dokumen negara itu, yang dokumen negara ataupun kaitannya turunannya itu yang justru ada praktek-praktek intoleransinya. Ya menarik juga pengalamannya ya Mbak Eka ya. Jadi memang secara pergaulan kita mungkin sesama teman, sama manusia gak ngeliat lah latar belakang, tapi ternyata ketika dihadapkan dengan formulir negara itu kan disebutkan, nah itu akhirnya kelihatan ya bahwa ternyata ya kalau dulu misalnya ada SBKRI ya, surat Kewarganegaraan Republik Indonesia gitu kan. Nah yang tadi Mbak Eka juga ada terkait dengan ras dan etnis misalnya. Nah mungkin saya mau langsung ke Mas Dendi nih. Kira-kira gimana Mas Dendi? Ada pengalaman nggak terkait intoleransinya itu? Mungkin nggak mesti pengalaman buruk sih, tapi juga pengalaman baiknya misalnya. Iya, kalau saya mungkin mengambilnya dari ini Mas, beberapa dokumen memang, karena saya disabilitas ya, beberapa dokumen memang ada pembeda, ada kekhususan terhadap saya gitu. Itu kan disebutnya twin track approach ya. Jadi kekhususan itu sebenarnya diperuntukkan untuk universal design, agar misalkan saya daftar kerja nih, agar pemberi kerja tahu kemudian saya disabilitas sehingga saya bisa masuk gitu. Cuman masalahnya saya sempat dengar di beberapa daerah saya itu ada sekolah yang memang terus menolak teman-teman disabilitas karena memang anggapannya masih ilmu hitam, penyakit dan sebagainya, dan itu memang terjadi gitu di masyarakat ya, karena mereka sebenarnya disabilitas itu kan lahir bukan karena ilmu hitam kan Mas. Beberapa hal mungkin ada yang kayak saya kecelakaan, ada yang karena perang dan sebagainya. Jadi nggak ada sebenarnya ilmu hitam, cuma memang budaya kita yang seperti itu, yang menganggap itu, padahal negara memang sudah memberikan itu. Mungkin ini sedikit beda dengan Mbak Eka ya, karena kan kalau Mbak Eka mungkin di zaman itu susah gitu ya. Kalau saya kan hidup di zaman yang memang disabilitas dibedakan bukan karena intoleransi, tapi memang kemudian hal-hal itu sifatnya lebih teknis ya, untuk memenuhi kebutuhannya secara teknis. Mungkin itu dulu Mas. Ya, makasih Mas Dendi untuk pengalaman baiknya. Ya mungkin itu kalau bisa dibilang justru itu bukan intoleransi ya, tapi lebih sebenarnya bentuk afirmasi dari negara untuk para warga negara yang berkebutuhan khusus. Nah, saya lanjut ke Mbak Ayu, kemudian ke Mbak Bex nih, terkait pengalamannya. Ya, aku dulu mungkin ya, Ibin ya. Menarik sih ya soal toleransi, apalagi tadi di awal Banu udah sampaikan sekilas tentang sejarah, dan emang kayaknya kalau misalkan kita berbicara soal toleransi atau intoleransi itu pasti tertujunya tuh pasti ke agama gitu kan, ke pembahasan soal agama, toleransi beragama dan yang lain-lain. Padahal kan memang apa yang disampaikan oleh Mbak Eka sama Mas Dendi itu udah kayak menunjukkan bahwa toleransi dan intoleransi ini ke berbagai macam gitu ya, tidak hanya agama. Tapi memang betul banget Iben gitu. Jadi kayak misalkan aku nih ya, aku dari lahir itu udah lahir sampai SMA itu tuh homogen banget Iben gitu. Jadi kayak orang Sunda semua, Islam semua, terus nggak banyak yang nggak sedikit yang masih saudara gitu. Itu tumbuh kayak gitu, dan
pas waktu masih kuliah tuh agak kaget banget karena baru pertama kali ini saya punya teman orang Tiongkok gitu, maksudnya keturunan Cina. Terus kemudian baru pertama kali ini saya punya teman yang agamanya Buddha gitu. Itu yang di kuliah itu yang pertama kali gini ya rasanya punya teman yang beda-beda gitu. Punya temannya dari Papua, dari Ambon gitu. Terus kemudian ada teman yang nggak bisa bahasa Sunda tuh, itu aku tuh udah aneh gitu Ben, karena kan dari kecil tuh sampai SMA tuh emang ya udah ngomongnya Sunda weh gitu. Tapi pas kuliah Sunda weh ya. Iya, pas kuliah kan ternyata banyak ada juga orang yang nggak bisa bahasa Sunda gitu. Ternyata dunia ini bukan hanya Tasik doang gitu. Aku dari Tasik ya, by the way, Happy Humans kayak gitu. Terus kayak, tapi alhamdulillahnya ya sih, maksudnya kayak meskipun aku dari kecil sampai SMA itu homogen semua gitu ya, satu kelompok, satu apa gitu, tapi alhamdulillah sih nggak ada yang sampai gimana gitu. Justru emang mumet soal kemumetan soal keberagaman dan keragaman Indonesia ini sebenarnya pas waktu setiap, apalagi kemarin ya kayaknya yang pilpres, pemilihan presiden, terus kemudian adalah apalah gitu, kayak gitu sih yang kayak nemuin itu. Tapi even kalau aku boleh cerita ya, aku ada sempat waktu kuliah ini aku tuh sempat main-main ke Kalimantan ya kan, ke jauh ke pedalaman Kalimantan di Entikong. Di Entikong ini kan berbatasan sama Malaysia. Terus aku masuk ke salah satu desa. Itu desanya itu kurang lebih itu 11 jam kita dari Entikong ya, dari ibu kota kecamatan Entikong itu 11 jam harus naik perahu motor ke desa itu, namanya Desa Palapasang dulu. 11 jam itu tuh kalau misalkan airnya surut gitu. Jadi kalau airnya surut tuh perahu tuh harus digendong gitu, harus diangkat, dan kita semua tuh jalan kaki gitu. Itu 11 jam. Kalau misalkan airnya normal itu bisa 6 jam, 5 jam gitu itu nyampe. Tapi kalau misalkan banjir ya udah nggak bisa jalan si perahu motor. Nah, di desa kecil itu itu tuh semuanya Dayak ya, Dayak, terus kemudian Katolik atau Kristen saya lupa. Terus kemudian ada satu guru nih yang diperbantukan ke sana. Jadi entah dari kabupaten, entah dari kecamatan, ada satu guru yang untuk mengajar di sana gitu. Ada satu SD. Ada satu guru, kepala sekolah, guru, semuanya itu. Dan itu tuh Muslim, si ibu gurunya ini Muslim. Di tengah perkampungan Dayak gitu ya, yang semuanya Katolik Kristen gitu. Terus kemudian si ibu guru ini tuh cerita pas aku kesana, saya tuh terharu Mbak waktu datang ke sini karena ketika kepala adat ini tahu saya Muslim, jadi si kepala adatnya tuh membuat satu kebijakan gitu ya, siapapun yang memelihara babi itu nggak boleh di sekitaran kampung, jadi harus nyebrang sungai. Jadi semua babi yang dipelihara oleh penduduk sana tuh disimpannya tuh di seberang sungai gitu. Jadi nggak ada babi yang berkeliaran di kampung itu. Termasuk juga anjing. Anjing boleh, tapi kayak punya ini yang besar gini, lapangan besar gitu buat anjing gitu. Kayak gitu. Terus kemudian yang paling lucu adalah ibunya nih bulan puasa nih kan. Bulan puasa, jadi anak-anak di sana tuh baru pada tahu ada yang namanya puasa gitu, ada yang nunggu malam baru bisa makan gitu. Nah terus si anak-anaknya tuh adalah satu anak yang dia tuh deket banget sama si ibu gurunya. Terus dia pas maghrib gitu ya udah malam, ketuk-ketuk pintu rumah ibu gurunya, "Ibu, ini saya bawakan ini buat ibu buka puasa," katanya gitu. "Oh iya, terima kasih," happy banget. Terus dikasihnya makanannya daging babi gitu kan, lucu banget. Terus dia kayak justru keindahan soal toleransi, keragaman, keberagaman tuh kayak nemunya tuh kayak jauh di kota nggak sih gitu. Karena kadang aku mikirnya di kota ini udah terlalu banyak yang politik gitu, main politik gitu. Jadi kayak apa-apa tuh punya kepentingan gitu. Sedangkan kalau di pedalaman kayak misalkan aku nemuinnya itu di Kalimantan, kayak ya semua orang tuh pure aja soal kemanusiaan gitu, soal bagaimana kita bisa hidup berdampingan gitu. Ya kayak gitu. Misalkan kepala adatnya punya kebijakan
menghormati si ibu ini gitu, si kepala sekolah. Terus kemudian anak-anak juga lucu banget, pengen ikut-ikutan gitu merayakan buka puasa buat ibu gurunya gitu. Tapi pakai babi juga, itu lucu banget sih. Maksudnya ketawa-ketawa gitu. Jadi kayak ya. Jadi babi rica-rica atau babi kecap aku nggak tahu gitu. Tapi kayak si anaknya itu kayak pengen ikut merayakan aja ibunya buka puasa gitu. Tapi dikasihnya babi, kan itu hal-hal yang cerita-cerita yang lucu gitu, tapi indah banget gitu. Itu sih paling ya pengalaman aku soal toleransi, Iben. Iya, asli keren banget itu ceritanya. Yuk, jadi kalau aku lihat sebenarnya soal toleransi ini kan ternyata memang udah jadi apa ya, mendarah dagingnya orang Indonesia ya. Kalau kita lihat dari tadi pengalamannya Ayu tadi kan, ternyata ya kita udah terbiasa sebenarnya berbeda gitu kan. Tinggal gimana negara ini mendukung perbedaan itu, ya enggak? Nah, ini saya mau lanjut nih ke Mbak Bex nih. Mbak Bex, gimana Mbak Bex soal pengalaman toleransi selama hidup lebih puluhan tahun di dunia ini, di Indonesia? Aku kebalikan nih dari Ayu. Jadi keluarga aku lingkungannya tuh sangat beragam. Jadi aku kan keturunan Tionghoa, terus ada keturunan Bali, terus ada juga keluarga yang menikah sama orang Padang gitu. Jadi ada macam-macam, agama juga macam-macam gitu. Terus sekolah juga dari TK sampai SMA itu di sekolah Katolik. Nah, sekolah Katolik itu menurut aku bagusnya itu adalah ya sama gitu. Dia ada banyak suku, agama yang ada di situ. Jadi aku dari dulu nggak pernah ngerasain berbeda itu buruk gitu. Jadi aku taunya berbeda itu malah ya kita bisa sama-sama, bisa bercanda bareng gitu. Jadi udah hidup beragam dari dulu. Justru ketika aku keluar dari lingkungan aku itu, aku coba ngeles gitu ya di salah satu institusi. Aku baru tahu ya ternyata aku berbeda, ternyata aku minoritas. Tanpa aku bisa jelaskan bagaimana ya, tapi kayak aku ngerasa banget gitu aku berbeda gitu sama teman-teman aku yang di les itu. Nah, pengalaman lain aku pernah nih kayak nggak sengaja naik Grab bareng sama orang-orang asing gitu karena ternyata angkot aku tuh udah habis atau ada demo gitu nggak salah waktu itu. Jadi kita bareng-bareng gitu sama orang-orang yang di sekitar situ, ayo kita nge-Grab bareng gitu. Nah, pas nge-Grab itu kan aku mukanya nggak kelihatan Tionghoa ya, kalau teman-teman tahu. Aku mukanya biasa aja gitu, matanya juga nggak terlalu sipit-sipit banget gitu. Jadi orang di sana tuh enak banget gitu ngomongin tentang Tionghoa gitu, tapi mereka kayak masih salah kaprah gitu, kayak menyamakan Tionghoa sama warga negara asing, yaitu Cina gitu. Jadi kayak mereka menjajah kita gitu-gitu, padahal kan WNA sama sama Tionghoa itu kan beda. Tionghoa itu kan ada yang udah dari lama, keturunan lama yang udah tinggal di Indonesia, dan bahkan mereka juga lebih cinta Indonesia gitu, nggak pernah tahu. Aku sendiri juga tidak pernah maksudnya mau nganggap Cina itu adalah kampung halaman aku gitu. Dan jadi yang kayak gitu-gitu, yang warga Indonesia ini masih banyak yang nggak bisa membedakan antara memang Cina, warga negara Cina dengan warga negara Indonesia yang Tionghoa gitu sih kalau aku. Iya, pengalamannya cukup menyedihkan ya, dan lagi kan sekarang juga apalagi kemarin ya, 2 periode ini selama pemilu itu kan kita disuguhkan dengan politik identitas yang sedemikian kental banget ya, Bex ya. Betul. Pasti tuh di sosmed tuh pasti berkeliaran tuh soal politik identitas, nggak soal agama, nggak soal ras dan etnis. Nah itu pasti berkeliaran semua tuh ya. Tapi ya itu sih ya itu tergantung kitanya juga sih di sosmed ya. Kalau kita mau ngelihatnya soal kebencian, soal politik identitas, ya akhirnya lagi-lagi yang disuguhkan ya itu lagi. Nah terakhir nih saya mau tahu pengalaman dari calon ayah baru nih. Halo Wahyu, gimana? Ada pengalaman nggak Ayah baru terkait toleransi? Ya, ayah baru nih, calon ayah baru. Belum. Menanamkan sama anak nih nilai-nilai penting nih. Udah ada rencana-rencana menanamkan nilai-nilai toleransi ke anak?
Ya, halo. Ya, halo, Ayu. Halo Mas Iben. Ya, Pengalaman gimana, ada tentang pengalaman? toleransi ya. Ya. Jadi sama kayak Mbak Ayu tadi kan apa lingkungan aku di masa kecil sampai kuliah itu homogen. Bahkan di sekolah pun aku dulu SMA itu juga homogen, walaupun SMA-nya SMA negeri. Nah, ada satu kejadian lucu nih, bukan lucu. Apa? Contoh mungkin, aku nggak tahu ini contoh intoleransi atau bagaimana. Jadi di sekolah aku kan waktu SMA kami mengadakan lomba sains untuk anak-anak SMP nih. Nah, jadi nanti pemenangnya juara 1, 2, juara 2, juara 3 itu mereka akan diterima masuk di sekolahku, karena sekolahku kan sekolah favorit, termasuk salah satu sekolah favorit, dan mereka akan diterima masuk ke sana. Nah, tapi terus yang ternyata yang juara 1-nya itu dari yang beragama Kristen kan. Nah, sedangkan di sekolah kami itu peraturannya harus sholat 5 waktu ke masjid. Soalnya sekolahnya boarding, walaupun sekolah semi militer seperti itulah, sekolah boarding kan. Nah, jadi itu sekolah bingung tuh gimana ini, masa harus merubah peraturan sekolah, sedangkan pemenang juara 1 ini dari agama yang di daerah situ kan, di sekolah itu termasuk minoritasnya. Jadi dicarikanlah itu gimana solusinya. Nah, ditawarkan ke si anak tadi, gimana kalau kamu nanti masuk sini, kalau setiap hari Minggu kamu ibadah, kami antarkan. Itu jauh sekali soalnya tempat ibadahnya, dari berapa jam ya? Ada sekitar 3 jam perjalanan ke tempat ibadah terdekatnya, ke gereja terdekat. Nah, terus anak itu kayaknya tidak mau, tapi tetap diapresiasi, tetap diberikan hadiah. Ya mau bagaimana lagi gitu kan. Seperti itu masih bad. Nah, kalau pengalaman yang lainnya juga kan sama kayak Mbak Ayu tadi. Aku kalau udah waktu kuliah itu aku juga kaget kan, masuk ke lingkungan yang heterogen. Pertama kali berteman dengan teman yang beragama Buddha, pertama kali berteman dengan teman yang dari rasnya keturunan India gitu kan. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi kebingungan sama aku sampai sekarang. Kenapa kalau misalnya di setiap asrama universitas gitu kan, kenapa kayak kayak teman-teman dari Papua misalnya, teman-teman dari luar negeri misalnya, seperti dari Chinese, dari India, itu kenapa ya kok asrama mereka dipisah gitu ya? Kenapa tidak bareng aja sama kita gitu? Nah, itu kemarin aku jadi pertanyaan itu. Sampai sekarang mungkin belum terjawab. Kenapa dipisah, dieksklusifkan lah, atau nggak tahu lah, dieksklusifkan atau dipinggirkan atau dipisah bagaimana, atau ada aturannya tersendiri, atau mungkin mereka disediakan oleh pemerintah tempat itu. Aku juga bingung sekarang. Fasilitasnya tapi sama nggak, Wi? Fasilitasnya sama, tapi karena asramanya itu banyak ya Mbak Ayu ya, tapi ada yang tergantung bayaran gitu, tergantung kan asramanya juga bayar. Jadi ada yang fasilitasnya bagus ya, bayarnya juga bagus. Seperti itu. Tapi fasilitasnya bagus kok Mbak Ayu gitu. Nah, tapi kenapa harus terpisah-pisah gitu ya? Jadi ngerasa ada yang beda gitu ya? Iya, ngerasa yang beda. Padahal kami di kelas biasa aja kan, di kelas interaksi biasa kayak teman. Tapi pas di asrama kan ada asrama mahasiswa baru, khusus buat mahasiswa baru doang. Kalau udah semester atas udah didepak dari asrama.
kenapa asramanya itu bisa dipisah gitu ya? Kenapa nggak digabung aja semua? Barat kayak apa? Kelihatan banget mereka orang asingnya gitu jadinya. Seperti itu. Ya, Nah, kalau memang masalah menarik sih. intoleransi, aku juga mungkin waktu muda ada juga sih pengalaman, tapi nanti deh lanjut aja deh Mas Iben. Banyak tuh pengalaman Wahyu. Iya, dan Banyak. ternyata baru tahu ya, ternyata maksudnya banyak yang berasal dari keluarga homogen dan akhirnya baru ketemu toleransinya itu di usia-usia kuliah gitu ya. Beda dengan aku sama Bex yang memang dari kecil udah Kebalik ya kita. keberagam banget ya Bex ya. Tapi kita kurang dengar satu nih, kenapa Iben belum bercerita? Oh iya betul. Kirain nggak dapat giliran, ternyata ditanyain juga ya. Ya, mungkin kalau terkait toleransi ya, kebetulan sih memang kalau di keluarga walaupun semuanya Muslim, tapi kita memang ngargain yang namanya keberagaman. Jadi bergaul dengan siapa aja pasti gitu kan. Dari kecil, pertama karena mungkin karena saya tinggal dekat pasar ya. Kalau pasar itu kan semua agama, semua ras, Rame. etnis, semua macam itu kan itu pasti ngumpul di situ kan. Nah, karena saya komunitas di komunitas pasar itu kan sering ketemu banyak orang, jadi ngelihat warga keturunan baik Arab ataupun Tionghoa ataupun teman-teman dari Eropa itu ya, walaupun di kalau Eropa tapi dari Afrika ya ada juga. Nah, udah biasa sih kayaknya, jadi kalau misalnya pas ketemu di misalnya kampus atau di tempat lain ya biasa aja sih. Jadi karena interaksi di pasar ya, karena pasar itu kan beragam banyak, apapun banyak perilaku seperti apa pun pasti ada di pasar. Jadi nggak terlalu kaget juga sih untuk soal itu. Bahkan pas di pasar pun orang tua juga mewanti-wanti, misalnya ada perbedaan gender ya, soal transgender. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya ada transgender atau transseksual di sekitar pasar. Memang kita sering berinteraksi juga di pasar. Nah, ya nggak apa-apa, ya bergaul aja gitu kan sama mereka, ngobrol bareng biasa, makan, nggak ada masalah sih. Ya artinya ya orang tua nggak mewanti-wanti jangan seperti kayak mereka, jadi nggak ada, tapi biasa aja ya udah, cukup kita saling bergaul biasa ya udah, kayak gitu sih. Gitu ya, karena saya dekat pasar jadi proses keberagamannya ada di situ gitu, jadi lebih memahami soal keberagaman gitu. Eka, soal keberagaman di sekitar pasar ya, karena saya tinggal di pasar rumput. Nah, tadi saya udah, teman-teman semua ini udah berbicara soal pengalamannya ya. Pengalaman saya juga tadi udah dapat giliran. Nah, kita langsung aja nih. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan negara ya agar keberagaman di Indonesia ini menjadi sebuah kekayaan ya. Jadi sebuah kekayaan, bukan menjadi sebuah bencana, karena kita tahu ya keberagaman ini kan ini sebuah anugerah. Nah, beragam itu berarti anugerah untuk kita. Kita bersikap toleran itu menjadi anugerah juga untuk keberagaman ini. Nah, itu apa sebenarnya yang harus dilakukan negara ini agar keberagaman ini juga tetap terjaga dan kita bisa hidup mungkin kalau konflik mah pasti ada ya, yang namanya manusia perbedaan itu pasti ada, tapi ketika konflik itu di manajemen, sikap kebersamaan itu semakin kuat. Nah, apa nih yang harus dilakukan negara nih? Ada yang mau sharing? Aku dulu kali ya Banu ya. Jadi
yang perlu dilakukan negara mungkin merawat kebinekaan itu ya Banu ya, dengan tetap menghormati, kemudian melindungi dan juga ya membiarkan saja kebinekaan itu, terutama di kalangan anak muda. Karena setahu aku nih Banu ya, dari segi psikologis nih, pemahaman, kemudian nilai-nilai, faham-faham itu tuh akan ngelotok banget gitu tuh ketika kita di masa muda. Jadi mau apapun latar belakangnya ya, kalau tadi kan ada yang latar belakangnya homogen, ada yang latar belakangnya heterogen, tapi ketika di masa mudanya dia bisa mendapatkan nilai-nilai toleransi itu, maka itu dia akan bisa mengamalkannya terus gitu. Nah, dan kalau kita mendapatkan di masa-masa muda kita banyak terpaparnya intoleransi, itu juga akan berdampak panjang dalam kehidupan kita nantinya. Makanya penting banget sih negara untuk menjamin penghormatan dan perlindungan keberagaman, baik keberagaman terkait ras, etnis, agama, orientasi seksual, maupun keberagaman pilihan-pilihan yang lain, termasuk juga toleransi kepada teman-teman disabilitas. Gitu sih menurut aku, Ben. Iya, mantap ya. Berarti negara harus menjamin keberagaman ya. Walaupun memang semboyan negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Ya mudah-mudahan negara bisa menjamin itu. Ya kita harus optimis ya Bu Eka ya. Jadi soal perbedaan atau keragaman di negara kita ini, ya itu memang jadi tanggung jawabnya negara ya. Jadi soal jaminannya, yaitu negara lagi yang harus melakukan misalnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhannya. Tapi sebenarnya mungkin gak hanya negara ya yang harus melindungi perbedaan atau keragaman ini, tapi juga ada upaya dari kita nih. Kita sebagai individu, kita sebagai bangsa, kita sebagai kelompok, bagaimana merawat keragaman ini. Nah, ada ini masukan atau tips ya untuk happy humans, bagaimana kita ngerawat keragaman ini? Kita bersikap toleransi atau berusaha bersikap toleransi. Mungkin salah satu cara supaya kita tuh bisa toleransi adalah kita mengenal keberagaman. Nah, gimana cara kenal keberagaman? Ya kita perbanyak kegiatan-kegiatan kita di dunia nyata gitu, ketemu sama orang-orang, ngobrol sama orang-orang yang berbeda gitu, yang mungkin nggak homogen kalau kita tadi istilahnya ya gitu, yang latar belakangnya berbeda sama kita. Karena dari situ tuh akan lahir dengan sendirinya kok gitu. Jangan takut untuk kenalan sama orang-orang baru gitu. Ada mungkin yang bisa punya pengalaman lain. Oke, menarik ya. Jadi intinya banyak bergaul ya, Bex. Jangan kebanyakan di sosmed, karena nggak kelihatan kalau di sosmed kan. Iya. Betul. Ada lagi nggak? Mungkin dari Ayu atau dari yang lainnya? Aku mau nambahin yang. Oke, Mbak Eka, silakan. Iya, yang tadi yang soal Bex itu ternyata ketika diskusi kemarin juga muncul loh bahwa ruang publik itu penting untuk menciptakan toleransi, karena dengan adanya ruang publik maka orang-orang dari beragam latar belakang akan mulai berkomunikasi. Nah, kunci kan selama ini mungkin kita suka punya persepsi sama orang, stigma dan sebagainya karena belum komunikasi langsung juga gitu kan, kayak patah aja Iben, tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika udah mulai kenal kan jadi tumbuh juga ya toleransinya dengan latar belakang yang berbeda. Oke, sepakat ya, ruang publik ya. Jadi perbanyak ruang publik. Kalau di kita ini taman kota atau mungkin alun-alun, itu kan ruang publik ya. Jadi ada ruang jumpa dari seluruh identitas bangsa kita ini ya. Ya itu sih ya pengalaman saya tadi sebenarnya. Pasar itu kan ruang publik ya. Jadi saya ketemu dengan berbagai macam ragam manusia itu ya ada di ruang publik itu. Ya, itu tips dari Eka setelah itu ruang publik itu harus diperbanyak ya. Kemudian tadi dari Bex soal lebih banyak bergaul kitanya.
Ada lagi tips untuk happy humans atau cukup sampai di sini? Ya mungkin yang soal ini kali ya. Oke, ayo. Iya. Nanti Dendi juga bisa nambahin ya. Yang soal jangan takut untuk melihat perbedaan gitu ya. Maksudnya hidup berbeda dengan yang lain gitu. Tidak perlu takut terhadap perbedaan gitu. Misalkan satu kelompok pengen yang satu aja gitu, yang satu kelompok yang benar-beneran sama gitu, yang nggak perlu gitu, dicoba aja terus aja coba untuk hidup bisa berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita secara identitas, secara nilai, secara prinsip. Ya, berani berbeda ya, atau menerima perbedaan ya, karena ya Tuhan dan kita diciptakan laki dan perempuan, berbagai macam ras, berbagai macam agama. Nah itu ya memang dari sananya. Ya intinya sih perbedaan itu pasti, tapi pembedaan itu jangan sampai ya. Ya nggak, bener nggak begitu? Benar banget apalagi kan Banu ya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia itu kan kita sudah pasti terbiasa hidup dalam perbedaan. Kan berbeda bukan berarti kita nggak bisa bersatu kan. Nah, betul. Apalagi kalau tumbuh di tengah perbedaan ini, itu akan membiasakan diri kita untuk saling toleransi. Seperti itu menurut aku. Iya, betul banget Wahyu. Ya, dari Dendi ada kata penutup? Dikit aja sih mungkin. Saya sih lebih ambil yang simple ya. Jangan memaksakan sesuatu ke orang lain lah, intinya itu kan. Bahwa kita punya baju yang beda, terus disabilitas yang beda, suku yang berbeda, itu kan nggak bisa dipaksakan. Masa masih pengen mau jadi netra kan nggak mungkin kan. Nah itu sih kuncinya satu itu. Dan mungkin di sisi lain kita harus hidup di dunia nyata ya, karena kan tunanetra ya seperti saya pasti menggunakan teknologi itu lebih dari orang yang awas ya, orang lain yang non disabilitas itu. Saya mendapatkan informasi melalui itu, dan banyak di komunitas saya memang terpolarisasi. Misalkan pemilihan ketua komunitas nih, yang satu agamanya A, yang satu agamanya B gitu, terus yang agamanya A begini dan itu ya. Itu kita harus punya filter lah, cari sumber memang yang narasinya tepat lah kalau menurut saya. Narasinya memang tidak hate speech atau tidak hoax gitu-gitu aja. Jadi kita harus punya filter untuk itu. Saya kira itu Mas. Oke, ya. Berarti kalau mau milih ketua ataupun pimpinan ataupun presiden, yang dilihat itu prestasinya, bukan latar belakang ras, agama atau kelompok antar golongan gitu ya. Ya Mas Dendi ya, sip itu benar. Kita harus lihat prestasinya, baru kita pilih orang itu jadi pimpinan kita itu seperti apa. Oke, mungkin cukup ya untuk podcast Tanggap Rasa edisi Hari Toleransi Internasional 16 November. Ada Happy Human, semoga podcast kita ini dapat menjadi motivasi untuk Happy Humans untuk menerima segala macam perbedaan. Seru banget ya Happy Humans, kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa banget, udah 30 menit tadi sama Iben, sama Dendi, sama Wahyu, sama Eka, sama Bek, sama Ayu juga gitu. Jadi mari menyambut setiap tanggal 16 November untuk terus saling mengingatkan terkait toleransi ya Happy Humans. Dan kita hidup berdampingan, bertoleransi bukan hanya di tanggal 16 November aja, tapi setiap hari. Tapi momentumnya untuk mendorong negara di 16 November, setiap 16 November. Kita juga masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans kalian. Kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga media sosial kita di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebooknya Komnas HAM, YouTube-nya Komnas HAM Channel, dan kita juga bisa ngobrol bareng di live chatnya website Tanggap Rasa www.tanggaprasa.id,
setiap pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat pada hari kerja. Gitu, sampai berjumpa Rambu Depan di episode Ruang Tetangga Perasa berikutnya. Dadah!